warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di channel JPS Jago Pelajaran Sekolah. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan PAS atau ujian semester 1 ya di kelas 6. Oke, ini ada evaluasi tema 1. Nah, kita hari ini belajar mata pelajaran atau MUPEL biasanya PKN di KD 3.1 di sini ya. Oke, kita akan bahas soalnya di sini untuk persiapan kita menghadapi semester 1 kelas 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada contoh penerapan nilai luhur sila pertama Pancasila adalah, kalau sila-sila Pancasila ada 5 ya. Pancasila, panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Itu berhubungan dengan yaitu agama-agama. Kalau misalnya kita ibadah, kemudian kita membolehkan teman beragama lain, itu berhubungan dengan sila pertama. Intinya masalah ketuhanan seperti ini, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti sila pertama di sini. Nyambung ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai. Rantai itu bentuknya ada yang bulat ya, ada yang kotak. Kalau yang bulat ini adalah perempuan. Nah, kalau laki-laki melambangkan laki yang kotaknya. Di situ. Apa itu contohnya sila kedua? Golongannya tolong menolong, membantu nenek menyeberang jalan, memberi uang kepada fakir miskin, misalnya menolong teman yang jatuh, menjenguk teman yang sakit. Itu adalah namanya berhubungan dengan sila kedua Pancasila. Kalau sila ketiga bagaimana? Sila ketiga adalah berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan namanya pohon beringin. Itu berhubungan dengan kerjasama kita, gotong royong. Itu sila ketiga. Cinta produk dalam negeri itu juga. Sila keempat, apa berarti sila keempat? Sila keempat adalah namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Ini berhubungan dengan rapat-rapat ya, atau namanya musyawarah. Sedangkan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas, berhubungan dengan kemakmuran. Ini berhubungan dengan namanya hak dan kewajiban. Otomatis kalau di sini ada penerapan sila keempat Pancasila. Oh, sila pertama ya, maaf ya. Ya udah, jawabannya yang A. Itu aja sudah. Nah, kalau hak asasi manusia ini berarti ya sila ke berapa? Sila ke 5, pintar. Kalau perbedaan pendapat, sila keempat persamaan derajat, sila ke-2. Mudah sekali ya. Sedangkan nomor 2 di sini ada Yogi menjenguk temannya yang sedang sakit. Perilaku Yogi sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila ke berapa? Nah, ini menjenguk teman yang sakit, sila ke-2. Udah ya? Setelah penjelasan yang tadi. Nomor 3, contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Sila ketiga lo ya, mengejek teman. Janganlah, jelas ini tidak menyebabkan bersatu, nanti bertengkar ya. Iya, adanya di sini. Hanya mau mempelajari suku bangsa sendiri saja, ya jangan juga, karena di Indonesia beragam sekali suku bangsanya. Membeli barang-barang dari luar negeri, mudah juga. Nah, harusnya kita cinta dalam negeri, turut melestarikan kesenian tradisional. Ini dia. Ada yang tanyakan? Udah ya. Lanjut lagi, di sini ada nomor 4, contoh penerapan nilai luhur dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat ya di sini ya. Keempat. Nih, bermain dengan semua teman walau berbeda suku bangsa. Otomatis di sini sila ke-3. Menghormati teman yang berbeda agama. Sila ke-1. Membeli produk-produk dalam negeri. Sila ke-3. Memilih ketua kelas dengan cara musyawarah, sila keempat. Otomatis jawabannya adalah yang D. Nah, ini dia permusyawaratan. Untuk mencapai mufakat. Contoh sikap peduli terhadap tumbuhan di sekitar kita yaitu apa? Menerima tumbuhan secara teratur. Benar sekali. Membiarkan rumput tumbuh, jangan. Membiarkan tumbuhan layu, jangan juga, kasihan. Menebang pohon, nah nanti bisa banjir, apalagi sekarang musim hujan. Oke, itulah jawaban
materi PKN KD 3.1 di tema 1 kelas 6. Apakah ada yang tanyakan? Oke. Lanjut ke tema 2 ya sekarang ya, mata pelajaran PKN di kurikulum ke-13 ini. Tema 2 KD PKN-nya adalah KD 3.4. Pertanyaannya yuk kita bahas untuk persiapan ujiannya kita besok. Untuk mempertahankan kemerdekaan dari bangsa lain dibutuhkan sikap. Ini dia. Untuk mencapai kemerdekaan dulu bangsa Indonesia melakukan 2 hal, yaitu berjuang secara diplomasi dan secara fisik. Jadi ada yang fisik, ada yang non fisik. Kalau fisik dengan berperang teman-teman, jadi berperang nanti. Kalau yang non fisik berarti diplomasi. Apakah diplomasi itu? Melalui perjanjian-perjanjian, jadi melalui musyawarah-musyawarah. Itu cara Indonesia untuk merdeka zaman dahulu. Untuk mempertahankan kemerdekaannya, jadi jelas kita harus bersatu, tidak boleh bertengkar. Perbedaan pandangan politik, suku, ras, dan agama membuat kita terpecah-pecah. Hal ini dapat membuat kehidupan menjadi, kalau terpecah-pecah, ya jelas tidak harmonis. Ya, rukun tidak bisa, jadi terpecah-pecah kita tidak bersatu, ya sulit kalau mau rukun. Sikap yang dibutuhkan untuk menyikapi perbedaan di sekitar kita. Apakah menanamkan sikap individualisme? Ini tidak peduli dengan orang lain. Janganlah individual sendirian ini. Menjaga persatuan dalam berbagai bidang. Luar biasa. Bekerja sama untuk menciptakan kerusuhan. Kerusuhan di sini jangan ya. Menjadikan perbedaan sebagai perpecahan. Jangan juga. Nanti fungsinya persatuan apa kalau seperti itu? Otomatis jelas jawabannya adalah yang B, menjaga persatuan dalam berbagai bidang. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan lagi di soal nomor 4. Semboyan untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Semboyan kita apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu di kakinya burung Garuda. Tapi di sini tidak ada Bhinneka Tunggal Ika. Apakah berarti ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Kalau kita bersama-sama tidak akan mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Seperti halnya lidi, kalau cuma sendirian gampang dipatahkan. Tapi kalau lidinya banyak, sulit yang mematahkannya. Itu arti dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Udah ya. Nomor 5. Berikut bukan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah ini yang bukan loh ya. Jadi penekanannya di sini ada kata-kata yang bukan. Otomatis melaksanakan piket kelas dengan kerjasama. Benar sekali. Nih saling menghormati sesama anggota keluarga. Mantul di sini. Mendahulukan kepentingan pribadi di atas setiap kesempatan. Jangan ini berbahaya ini. Ini yang menyebabkan adanya perbuatan namanya korupsi itu ya. Memberikan kesempatan yang sama untuk memperkenalkan budaya daerah. Pastilah gitu ya, untuk menjaga namanya kerukunan dalam budaya. Oke, jadi jawabannya yang C. Inilah jawaban PKN tema 2 KD 3.4 untuk kelas 6. Mudah ya? Jangan lupa like and subscribe channel kami di JPS Jago Pelajaran Sekolah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada evaluasi tema 3 di sini.
yaitu berarti kita membahas PKN di tema 3 kelas 6 yang berisi KD 3.2. Di sini ya, ada KD 3.2. Oke, soalnya apa aja kah di sini? Ada soal yang pertama di sini. Salah satu hak siswa di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari guru. Hak siswa tersebut merupakan bentuk kewajiban guru, yaitu apakah itu? Jadi kita semuanya itu punya namanya hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Nah, sedangkan yang namanya kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi antara pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, tapi kalau misalnya kita disuruh memilih, yang manakah yang didahulukan antara hak dan kewajiban? Jelas kewajiban yang harus kita dahulukan. Baru nanti kita akan mendapatkan haknya kita. Kalau kita tidak melakukan kewajiban, otomatis kita juga tidak akan mendapatkan haknya kita. Jadi di sini adalah hak siswa dalam mendapatkan pendidikan. Hak siswa tersebut merupakan bentuk kewajiban guru, yaitu apa? Mendapatkan gaji bulanan? Tidak ya, ini haknya guru. Mendapatkan rasa hormat dari siswa, ini haknya guru juga. Memberikan perhatian kepada salah satu siswa, bisa jadi memberikan pembelajaran dan bimbingan kepada siswa. Ini dia, ini mendapatkan pendidikan dan bimbingan, otomatis jawabannya adalah pembelajaran dan bimbingan. Mudah ya, itu untuk yang soal pertama. Lanjut ke soal 2. Bentuk kewajiban kita atas penemuan televisi adalah mendapatkan hiburan. Kewajiban ini haknya kita. Menonton televisi setiap hari, haknya kita. Mendapat tayangan yang mendidik, haknya kita. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Ini adalah perilaku hemat energi. Mudah sekali. Ini kewajibannya kita. Kita tidak boleh boros dengan energi. Nomor 3. Membunyikan radio dengan keras dapat mengganggu hak orang lain. Berupa apanya? Istirahat menjadi terganggu. Ya jelas. Mendapatkan kenyamanan tidak mungkin. Disenangi oleh orang lain ya mungkin juga. Hidup menjadi rukun ya tidak mungkin. Pasti congkrah nantinya ya. Pasti akan ada rasan-rasan, bisik-bisik tetangga di sini. Otomatis istirahatnya menjadi terganggu. Haknya untuk istirahat, masyarakatnya sekitarnya akan direnggut oleh kita. 4. Ada tanda P dicoret di sini. Makna rambu lalu lintas tersebut adalah dicoret itu ada kata-kata dilarang. Otomatis dilarang parkir di sini. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau tempat parkir ya B saja. Kalau ada kata dilarang itu teman-teman itu pasti hurufnya dicoret. Itu berarti dilarang artinya. Oke, nomor 5. Apabila ada orang yang tidak mematuhi rambu lalu lintas secara tidak langsung, hak orang lain telah apa? Terlaksana mungkin, terabaikan, tercapai, tercipta. Terabaikan itu mengganggu ya. Nanti seperti mengganggu, nanti tidak direken nanti haknya orang lain. Tidak boleh, kita harus memperhatikan haknya orang lain. Oke, itulah pembahasan dari PKN tema 3 kelas 6 KD 3.2. Semoga bermanfaat. Di tema 4 sekarang ada evaluasi tema 4 untuk pembelajaran PKN persiapan ujiannya kita yang berisi KD 3.3. Oke, langsung kita bahas saja. Ada soal-soalnya di sini. Ada Indah adalah anak seorang pedagang sukses. Imas adalah anak seorang petani. Indah sebaiknya bersikap bagaimanakah? Pedagang sukses sama seorang petani. Suka menghina ya, kasihan sekali. Jangan. Saling menghargai, benar sekali. Suka membeda-bedakan, jangan juga. Gemar mengolok-olok, jangan. Nanti kita bisa bertengkar kalau seperti itu. Otomatis jawabannya saling menghargai. Emang harus saling menghargai dan menghormati.
bagaimanapun keadaannya kita. Dampak positif banyaknya produk impor, berarti impor itu ada kegiatan ekspor sama impor. Kalau ekspor itu menjual barang ke luar negeri, kalau impor ini mendatangkan barang dari luar negeri, kita membeli, ya berarti kita kekurangan, tidak ada di Indonesia. Seperti itu. Yang masuk ke Indonesia ini dampak positif loh ya. Kalau positif berarti yang baik-baik. Apakah yang baik-baik? Melemahkan nilai tukar rupiah? Ini kelemahan. Meningkatkan jumlah pengangguran, ya kelemahan juga. Masa pengangguran ditingkatkan? Meningkatkan pendapatan negara? Bisa jadi. Menggeser produk lokal? Ini kelemahan. Otomatis meningkatkan pendapatan negara. Karena kita berhubungan dengan namanya dampak positif di sini. Nyambung ya. Kalau negatif ya yang A, B sama D. Ini nomor 3. Pak Andi terampil membuat aneka kerajinan bambu, kemudian mendirikan usaha souvenir dari bambu. Berbeda dengan Pak Budi yang bergelut dalam usaha kerajinan gerabah. Karena ia terampil membuat gerabah, hal di atas termasuk faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seorang. Dari segi apakah? Jelas ya keterampilannya. Jadi ada yang ini, ada kata-kata terampil. Ada yang terampil membuat kerajinan dari bambu, ada yang dari gerabah. Otomatis di sini jawabannya adalah keterampilan. Mudah. Berikut yang tidak termasuk sikap menghargai keragaman usaha ekonomi orang lain adalah yang tidak termasuk sikap menghargai keragaman usaha ekonomi orang lain. Menghargai usaha orang lain jelas. Tidak meremehkan usaha orang lain. Oh iya. Memberi semangat kepada orang lain untuk terus mengembangkan diri. Ya juga. Suka mencela lain ini tidak boleh. Mencela itu menghina. Masa kita menghina pekerjaannya orang lain, itu hal yang kurang baik dilakukan. Sikap yang harus dimiliki seorang agar dapat meraih kesuksesan dalam melakukan usaha ekonomi adalah apakah sikap yang harus dilakukan? Tidak bertanggung jawab terhadap usaha. Wah, ini jelas tak mungkin. Menerapkan sikap kreatif dan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Ya. Menerapkan perilaku saling menjatuhkan, jangan. Kerja keras untuk membuat rugi, jangan juga. Otomatis jawabannya yang B. Mudah. Ya, itulah pembahasan dari mata pelajaran PKN tema 4 KD 3.3. Semoga bermanfaat. Lanjut lagi, ini adalah tema yang terakhir di semester 1, yakni tema 5. Kita akan membahas persiapan kita dalam mata pelajaran PKN di KD 3.3 di sini ya. KD 3.3 mata pelajaran PKN untuk kelas 6. Kita bahas langsung saja nomor 1. Setiap pemilik usaha harus melakukan kerjasama. Contoh kerjasama antar pemilik usaha dalam memenuhi kebutuhannya yang tepat adalah kira-kira apakah contoh kerjasama? Pedagang bakso membutuhkan petani untuk menyuplai bahan baku, bisa jadi. Pengusaha tempe membutuhkan petani kedelai untuk menyuplai bahan baku, iya. Tukang cukur rambut membutuhkan pedagang daging, tidak mungkin ya. Cukur rambut membutuhkan pedagang daging. Pengrajin kayu membutuhkan peternak, nah nyambung juga. Seperti bakso tadi membutuhkan petani. Bakso itu bahan dasarnya adalah daging. Otomatis jawabannya adalah yang B, karena tempe itu terbuat dari kedelai. Yang di sini adalah ada kata-kata interaksi ya. Contoh kerjasama antar pemilik interaksi. Di sini kita membahas namanya interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada beberapa macam. Ada interaksi antara individu dengan individu, ya seorang dengan seorang. Ada individu dengan kelompok, ada kelompok dengan individu, atau kelompok dengan kelompok. Contohnya apa kalau individu dengan individu? Misalnya ada, ini dia kayak tadi ini, pedagang ini pengusaha tempe sama
petani, kedelai. Ini individu dengan individu. Individu dengan kelompok masuki. Contohnya kayak apa gitu ya? Misalnya ada seorang yang membutuhkan di suatu perusahaan, ada orang yang butuh perusahaan. Nah, itu individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok, misalnya interaksinya antar pemain sepak bola. Di situ ada kelompok A sama kelompok B sedang bertanding. Itu adalah contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nomor 2. Contoh sikap yang patut ditiru oleh pemilik usaha dalam menjalankan usahanya adalah melakukan cara tidak sehat. Mungkin jangan ya, tidak boleh ini. Mudah berganti usaha ya jangan juga. Ini pantang menyerah dia. Pantang menyerah dalam merintis usaha jangan juga. Ya tidak berhasil kayak gitu sih. Melakukan persaingan usaha tidak sehat loh. Tidak sehat berarti otomatis yang mana ini? Yang patut ditiru oleh pemilik. Pantang menyerah, tidak menyerah ya berarti ya. Iya, tidak sehat, mudah berganti usaha, mudah putus asa. Ini pantang menyerah berarti otomatis. Ini tidak mudah menyerah dalam melakukan usaha. Nyambung ya di sini ya. Nah, lanjut lagi. Berikut ini bukan manfaat berwirausaha bagi masyarakat sekitar adalah meningkatkan penghasilan, pasti. Mengurangi pengangguran, iya pasti juga. Meningkatkan kesejahteraan, luar biasa. Meningkatkan kriminalitas, ya masa kalau kita sudah bekerja tetap berbuat kejahatan, ya jangan ya. Otomatis ya. Lanjut lagi ke soal nomor 4 dan nomor 5. Di sini ada soal nomor 4. Adakah soal di sini berikut termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan seorang dengan bekerja pada orang lain? Apakah itu kegiatan ekonomi? Itu teman-teman ada 3 macam. Sebelum itu kegiatan ekonomi apa sih tujuannya sih? Kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada 3 macam kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, ya, ada distribusi. Jadi ini ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan satunya kegiatan konsumsi. Kalau produksi kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa ya. Wongi orangnya disebut namanya produsen. Distribusi kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orangnya disebut namanya distributor. Sedangkan konsumsi kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Orangnya disebut namanya konsumen. Otomatis berikut termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan seorang dengan bekerja pada orang lain. Mendirikan usaha peternakan ayam sendirian biasanya ini ya. Membuat industri pembuatan tahu dan tempe sendirian juga bisa. Bekerja sebagai karyawan di pabrik, ya, ini bekerja pada orang lain. Mengolah lahan milik pribadi dan untuk ditanami padi, ini sendirian. Otomatis kalau yang bekerja dengan orang lain, ini dia, ya, sebagai karyawan pabriknya. 5. Dalam kehidupan manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini termasuk sifat manusia apa? Nah, manusia itu bisa sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kalau individu ini dia punya kemampuan sendiri, ya, punya kreativitas sendiri. Kalau sosial itu tidak bisa hidup sendiri, otomatis dia butuh orang lain. Di sini ada kata-kata membutuhkan orang lain. Jadi jawabannya adalah makhluk sosial. Nyambung ya? Itulah pembahasan mata pelajaran PKN di tema 5 kelas 6 KD 3.3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.